Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Tidak ada yang sakit ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, di pagi hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran di mana kemarin kita telah belajar mengenai nama-nama dari para malaikat. Malaikat ada berapa jumlahnya? 10. Ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israil, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, malaikat yang bertugas untuk menanyai mayit di dalam kubur siapa namanya? Malaikat Munkar Nakir. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran di hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke, untuk Mas Komting, Mas Agil, silahkan memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita di hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai dengan menuntut ilmu manusia akan menjadi lebih bermanfaat dan juga bisa meraih apa yang dia impikan. Ini ada beberapa gambar contoh. Yang pertama yaitu ada gambar astronot. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi astronot? Harus belajar nggak? Harus punya ilmu nggak? Nah, yang kedua ada contoh gambar lagi adalah dokter. Kalau harus menjadi dokter itu apakah harus memiliki ilmu? Ya. Nah, selanjutnya lagi ada seorang guru dan juga pilot. Nah, untuk menjadi seorang guru dan juga pilot itu apakah harus orang yang pintar? Nah, kalau orang bodoh kira-kira bisa nggak jadi guru? Bisa nggak jadi pilot? Bisa nggak jadi dokter? Jadi astronot? Nah, berarti syaratnya untuk meraih cita-cita yaitu kita harus memiliki ilmu. Nah, makanya itu belajar itu adalah wajib. Nah, selanjutnya harus menjadi petani. Apakah menjadi seorang petani itu harus memiliki ilmu juga? Nah, kalau tidak memiliki ilmu, lalu bagaimana cara dia untuk menanam padi? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Menanam jagung bisa nggak? Nah, berarti apapun profesinya harus memiliki ilmu. Nah, selanjutnya, PPT selanjutnya yaitu ada ini. Setiap manusia kira-kira diberi akal pikiran oleh Allah nggak? Nah, supaya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan selanjutnya Ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama yaitu terbiasa untuk membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap semangat ketika menuntut ilmu. Nah, selanjutnya lagi memahami makna dari surat-surat yang akan kita bahas. PPT yang selanjutnya tujuan dan indikator dari pembelajaran. Maksudnya apa? Setelah hari ini kita belajar, lalu apa sih yang harus kita capai? Lalu bagaimana sih sikap kita? Nah, ini yang pertama yaitu menyebutkan arti Quran, surat Al-Mujadalah dan yang seterusnya. Selanjutnya, menjelaskan makna dari surat tersebut. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sikap-sikap yang akan kita bahas. Ini ada peta konsep dari menuntut ilmu itu akan menjadi lebih mudah untuk meraih segalanya. Yang pertama yaitu ada mari membaca Al-Quran. Yang kedua, mari memahami Al-Quran. Yang ketiga yaitu untuk perilaku orang-orang yang
fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, kalau dari ayat ini artinya yaitu ketika kita berada di suatu majelis, contohnya di suatu pengajian. Nah, kalau ada orang yang datang lagi, berarti kita harus memberikan tempat untuk mereka. Semisal tempatnya udah penuh. Nah, lalu kita memberikan tempat kita atau memberikan sedikit ruang untuk mereka, silahkan untuk duduk. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika seseorang memberikan tempat untuk mengaji untuk orang lain, maka kelak orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi biasanya orang-orang itu ketika di suatu pengajian, kalau semisal ada tamu-tamu yang datang lagi, mereka udah duduk di situ pasti nggak mau ngasih tempat buat yang lain kan? Nah, padahal itu salah. Sebenarnya harus ngasih tempat buat yang lainnya. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang muslim dalam menuntut ilmu. Yang pertama, yaitu perhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi harus diperhatikan apapun yang dijelaskan. Yang kedua, yaitu selalu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis itu apa? Tahu nggak? Optimis itu semangat. Jadi kalau menuntut ilmu itu tidak boleh lemah, tidak boleh kelemar-kelemar, harus semangat. Tidak boleh sering tidur, tidak boleh sering ngobrol sendiri. Nah, terus ikhtiar itu berarti memilih salah satu. Contohnya apa? Misal besok kalau besar aku pengen jadi dokter. Nah, berarti kalau pengen jadi dokter, ilmu apa yang harus ditekuni? Misalkan IPA. Nah, IPA kan menjurusnya ke organ-organ. Nah, berarti kalau harus jadi dokter, pengen jadi dokter, itu harus belajar mengenai IPA ya. Selanjutnya ada giat belajar dan tak pernah patah semangat. Jadi harus selalu belajar. Nah, aku pengen jadi pilot, berarti harus rajin belajar. Terus aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru, semuanya harus belajar. Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai tanpa dengan belajar. Selanjutnya yaitu tidak boleh menyombongkan apapun yang telah dia miliki. Seumpama dia itu sudah menjadi ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, ranking 1 dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Nah, itu dia tidak boleh sombong meskipun dia memiliki segudang prestasi. Nah, ada hadis tentang menuntut ilmu, thalabul ilmi, yang akan disampaikan oleh Al-Farosa. Silakan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Artinya apa? Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Nah, ulangi lagi. Thalabul ilmi yang keras. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Artinya apa? Setiap orang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Kalau orang muslim tidak menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau sekolah, berarti orang itu berdosa ya. Karena itu adalah sebuah kewajiban. Dan suatu hal yang wajib, kalau kita tidak melaksanakannya maka akan berdosa. Nah, akan berdosa. Selanjutnya, contoh perilaku orang yang cinta terhadap ilmu. Yang pertama yaitu dia tetap rendah hati walaupun dia sudah mencapai kesuksesan. Seandainya ketika kecil dia sering belajar, dia rajin belajar. Ketika dewasa dia menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pilot, menjadi pramugari. Tapi dengan apa yang dia dapatkan, dia tidak sombong. Dia tidak, ini loh saya. Nah, tidak seperti itu. Nah, begitu ya. Selanjutnya yaitu selalu optimis. Tadi optimis apa? Semangat. Nah, optimis itu adalah semangat. Jadi nggak boleh lemes, terus nggak boleh patah semangat. Harus selalu semangat untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya yaitu meyakini bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, tidak mungkin Allah memberikan yang buruk untuk kita, tetapi selalu memberikan yang terbaik. Selanjutnya ya, tugas yang terakhir yaitu nanti akan dibagi
kelompok. Ini akan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok dan masing-masing akan mendapatkan soal. Nanti 2 kelompok silahkan maju ke depan perwakilan untuk memberikan jawaban. Yang pertama soalnya yaitu carilah hikmah dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu dampak negatif dari tidak menuntut ilmu. Nah, bonus buat yang terakhir, sebutkan syarat-syarat mencari ilmu. Silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang akan Ibu panggil 3 kelompok untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Yang pertama yaitu kelompok dari Aulia dan Alfa. Silahkan untuk membacakan hasil diskusinya. Dapat tidak menuntut ilmu. 1. Terjerumus ke dalam kebodohan. 2. Menyesal di kemudian hari. 3. Tidak memiliki amal yang mengalir di akhirat. Anjuran Rasul. 5. Sulit mendapat pekerjaan. 6. Tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, terima kasih. Dan ini hadiah untuk kalian berdua. Semoga dengan hadiah ini akan lebih rajin untuk membaca Al-Quran. Silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, yang kedua, kelompok dari Naya dan juga Alia. Silakan maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Dibaca yang keras ya. Sebutkan syarat-syarat menuntut ilmu. Yang pertama, cerdas. Terus, sabar. Petunjuk dari guru. Lalu selanjutnya, semangat. Adanya biaya. Ya, waktunya. Syaratnya untuk menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama yaitu cerdas, yang kedua yaitu sabar, yang ketiga adanya petunjuk dari guru, yang keempat semangat, yang kelima adanya biaya, yang keenam yaitu lama waktunya. Terima kasih. Silakan mendapat hadiah Al-Quran. Semoga dengan hadiah ini akan lebih rajin untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, kelompok yang terakhir yaitu kelompok dari Devi dan Naila. Silakan. Hikmah menuntut ilmu. Allah akan memudahkan segala urusannya. Mendapatkan pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Ya, ditinggikan derajatnya. Lalu dimudahkan jalan ke surga. Sudah cukup. Nah, ini mendapat hadiah Al-Quran, sama mendapat hadiah Al-Quran. Semoga dengan hadiah ini akan lebih rajin untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, oke, untuk anak-anak silakan kembali ke tempatnya masing-masing seperti semula. Nah, berarti sudah selesai semua presentasi dari setiap kelompok. Untuk minggu depan kita akan mengevaluasi mengenai materi hari ini, apakah ada kekurangan, dan juga Ibu akan memberikan post test kepada anak-anak serta akan memberikan hard file atau fotokopi dari PPT ini untuk dipelajari di rumah dan juga dirangkum. Dan rangkumannya nanti dikumpulkan minggu depan di kertas folio, ya. Oke, sekian pertemuan di hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak lebih rajin untuk belajar, bisa mencapai cita-citanya. Amin. Amin. Dan juga bisa
menjadi apa yang kalian inginkan. Sekian pertemuan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.